Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang apa itu resonansi bunyi dan pelayangan bunyi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Akhtar Fauzan. Saya Naila Zara. Saya Radifah Nura Imani. Saya Ali Rafsanjani. Saya Zakwan Ahmad Nazif. Jadi, pengertian dari resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar dengan frekuensi yang sama, atau frekuensi yang satu merupakan kelipatan bulat dari frekuensi yang lain. Nah, resonansi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Resonansi bunyi pada kolom udara dapat menghasilkan bunyi yang nyaring. Nah, panjang kolom udara saat terjadi resonansi ke N dirumuskan sebagai berikut. Ln sama dengan buka kurung 2N kurang 1 tutup kurung 1/4 lambda. Adapun keterangannya yaitu Ln yaitu panjang gelombang udara yang dengan satuan itu meter atau m. Pun lambda itu panjang gelombangnya satuannya m. Nah, di sini ada n juga. N itu jumlah keberapa gelombangnya seperti begitu ya. Nah, apabila dua buah gelombang dengan frekuensi yang sedikit berbeda dan merambat ke arah yang sama serta mengalami superposisi, penjumlahan atau penggabungan secara linear, akan terjadi interferensi yang menghasilkan kenyaringan bunyi yang berubah-ubah secara periodik. Nah, peristiwa ini dikenal dengan pelayangan bunyi. Satu pelayangan didefinisikan sebagai gejala dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Satu pelayangan dapat berupa urutan keras, lemah, keras, atau lemah, keras, lemah. Baik, saya akan menjelaskan tentang rumus pelayangan bunyi. Rumus pelayangan bunyi yaitu Fp sama dengan F1 kurang F2, yang dimana Fp sama dengan frekuensi pelayangan yang satuannya banyak pelayangan per sekon, dan F1 sama dengan frekuensi pelayangan Y1 yang satuannya itu Hertz, dan F2 sama dengan frekuensi pelayangan Y2 yang satuannya juga Hertz. Oke, baik, setelah menonton kedua video tadi, teman-teman bisa melihat perbedaannya. Video pertama, teman-teman dapat mendengar bahwa suara dari gitar klasik atau gitar nylon ini itu cenderung lebih besar dibanding pada gitar listrik tadi. Kenapa? Karena pada saat kita memetik senar yang ada di gitar klasik ini, getaran yang ada di senar itu disalurkan melalui bridge dan masuk ke dalam rongga. Nah, jadi gitar klasik ini memiliki ketebalan seperti ini dan memiliki rongga di dalamnya, dan bahannya ini adalah triplex. Jadi pada saat getaran melewati bridge dan masuk ke dalam rongga ini, itu membuat bodi dari gitar ini itu bergetar sehingga membuat suaranya itu terdengar lebih besar. Nah, sedangkan pada gitar listrik itu suaranya cenderung lebih kecil karena kita tahu bahwa bodi pada gitar listrik itu sangat solid dan tidak seperti pada gitar klasik tadi yang memiliki badan triplex dan mudah menghantarkan getaran. Jadi pada saat kita memetik senar yang ada di gitar listrik ini, getarannya itu hanya akan merambat di senarnya saja, tidak bergetar hingga ke bodi-bodinya. Bergetar tidak menghasilkan suara sebesar pada gitar klasik tadi, teman-teman. Oke, itu dia tadi praktek sederhana dari Akhtar Fauzan. Resonansi bunyi terjadi ketika suatu benda bergetar akibat adanya gelombang bunyi dari sumber lain yang memiliki frekuensi yang sama dengan frekuensi alami benda tersebut. Jadi resonansi bunyi dapat memperkuat bunyi asli. Sedangkan pelayangan bunyi adalah fenomena yang terjadi ketika dua gelombang bunyi dengan frekuensi yang sedikit berbeda berinterferensi. Hasilnya adalah bunyi dengan amplitudo yang naik dan turun secara periodik, menghasilkan bunyi keras lemah yang berulang. Frekuensi pelayangan sama dengan selisih antara kedua frekuensi sumber bunyi. Nah, itu dia penjelasan singkat dan praktek sederhana mengenai resonansi bunyi dan pelayangan bunyi. Terima kasih telah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.